Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi bersama saya anak-anak sekalian. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga kalian baik-baik saja, sehat selalu dan tetap semangat mengikuti pembelajaran kali ini. Nah, anak-anak harus giat lagi belajar ya, tingkatkan dari semester sebelumnya. Dan saya ucapkan selamat beraktivitas di rumah, belajar dari rumah, dan juga membantu orang tua dan tentunya olahraga. Dan jika keluar rumah silakan jaga jarak dan tentunya pakai masker. Ipin, butang apa ni? Tak, cuba kawan-kawan tekan. Nah, baik anak-anak sekalian, apakah sudah siap untuk menyimak video kita kali ini mengenai PJOK ya? Baik, kita akan melanjutkan. Nah, sebelum kita memulai materi, alangkah baiknya jika kita berdoa. Doanya sudah dipandu ya, silakan kita berdoa. Doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku rezeki akan kepahaman. Nah, anak-anak sekalian, kita sudah berada di tema 6, cita-citaku, dengan subtema 2, hebatnya cita-citaku, dengan materi variasi dan kombinasi gerak senam lantai dengan alat. Jadi kalau materi sebelumnya itu tanpa menggunakan alat. Nah, kalau untuk materi ini kita senam lantai dengan alat. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yang pertama itu berlatih melakukan prosedur variasi dan kombinasi berbagai pola gerak dasar dominan dalam aktivitas senam lantai dengan tepat. Nah, kemudian yang kedua yaitu memperhatikan prosedur variasi dan kombinasi berbagai pola gerak dasar dominan dalam aktivitas senam lantai dengan tepat. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Nah, anak-anak sekalian, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas dan telah mempelajari mengenai variasi dan kombinasi gerak senam lantai tanpa alat yang terdiri itu atas yang ini ya, sikap lilin sampai sikap pesawat terbang. Nah, kemudian akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Tentunya kita bahas tuntas untuk pertemuan kali ini yaitu variasi dan kombinasi gerak senam lantai dengan alat. Nah, tentunya anak-anak sekalian kita telah mempelajari ya variasi dan kombinasi gerak senam lantai tanpa alat pada subtema sebelumnya. Nah, selanjutnya kita akan belajar variasi dan kombinasi gerak senam lantai dengan alat. Nah, contoh alat yang digunakan kita bisa lihat di video. Ya, yang pertama itu kita gunakan untuk senam lantai itu adalah matras. Nah, kemudian yang kedua yaitu palang atau gawang rintangan. Ini biasa kita pakai untuk melompat. Nah, kemudian yang ketiga yaitu tongkat kayu. Nah, seperti yang kalian praktikkan sebelumnya, itu kita senam tongkat. Dan kemudian yang keempat yaitu palang besi. Bisa dipakai untuk bergantung, bisa dipakai untuk pull up, dan sebagainya. Nah, anak sekalian, apa sajakah variasi dan kombinasi pola gerak dalam aktivitas senam lantai dengan alat? Nah, kita bisa mencari informasinya ya melalui buku bacaan atau internet. Nah, kemudian kita mencatat informasi yang kita temukan pada buku atau internet.
Nah, kemudian kita bisa mendiskusikan dengan teman kita atau keluarga kita. Kemudian kita bisa menjelaskan tentang variasi dan kombinasi pola gerak dalam aktivitas senam lantai dengan alat. Nah, dari kegiatan ini kita bisa mengetahui variasi dan kombinasi pola gerak dalam aktivitas senam lantai dengan alat agar pengetahuan kita juga bertambah makin mendalam. Nah, sekalian saya juga sudah rangkum materi ini di video kali ini. Yang pertama itu adalah melompati rintangan. Nah, bagaimana cara melakukan gerakan melompati rintangan? Nah, pada gerakan ini terdapat pola gerak yaitu tolakan, kemudian melayang dan mendarat. Nah, tentunya anak sekalian sebelum melakukan kegiatan ini siapkan rintangan ya. Di situ sudah disiapkan ada 2. Yang disiapkan alatnya yaitu matras dan siapkan rintangan atau gawang yang berukuran 10 kali 100. Nah, cara melakukannya adalah posisi awal, sikap berdiri tegak dalam formasi berbanjar ke belakang. Nah, mulailah meloncati gawang secara bergantian, lakukan tolakan, kemudian melayang dan mendarat dengan benar. Dan tentunya mendarat di matras. Nah, saya kira seperti itu ya anak-anak sekalian, dan saya kira ini sudah dipahami. Animasinya juga sudah sangat jelas. Pertamanya itu kita berdiri, kemudian berlari dan melompati gawang dan mendarat di matras. Nah, kemudian yang kedua yaitu senam dengan tongkat. Jadi kita bisa lakukan bersama teman kita lakukan senam tongkat. Tentunya anak-anak sekalian kita mempersiapkan tongkat sepanjang 1 meter ya kurang lebih. Nah, bagaimana cara gerakannya kita bisa lihat animasinya. Yaitu posisi awal, kedua kaki dibuka selebar bahu sebagai tumpuan. Bungkukkan badan, kedua tangan memegang tongkat, ayunkan tongkat ke atas hingga lebih tinggi dari kepala. Nah, lakukan gerakan ini secara mandiri dan tanggung jawab. Nah, sekiranya anak sekalian kalian sudah memperhatikan mengenai senam dengan tongkat, dan kita akan melihat praktiknya. Di sini sudah ada praktiknya di sebelah kanan, kita bisa menyimak seperti berikut. Nah, seperti itu anak sekalian, senam dengan tongkat. Nah, untuk videonya masih ada lagi ya. Ini dilakukan oleh teman kita lagi. Nah, kalau yang sebelumnya tadi itu seperti mengangkat barbel atau sesuatu yang sangat berat. Kalau yang ini memang gerakan senam dengan tongkat. Nah, kemudian selanjutnya itu bergantung dengan kombinasi mengayun. Nah, bagaimana cara melakukan gerak bergantung dan mengayun pada palang? Nah, kita bisa mengamati gambarnya. Saya tidak membuat animasinya karena hanya 2 gambar. Nah, posisi awal, sikap berdiri tegak dan meloncat untuk memegang palang. Pegangan dapat menggunakan pegangan atas, pegangan bawah, atau pegangan campuran. Nah, kalau seperti yang terlihat di gambar itu menggunakan pegangan atas ya. Nah, kemudian kita bergantung lurus dan kedua kaki terangkat dari tanah. Nah, kemudian kita bisa mengayunkan kedua tungkai ke depan dan ke belakang hingga tubuh mengayun seperti gambar kedua. Nah, sebelum mendarat, kurangi ayunan secara perlahan. Posisi akhir, mendarat dengan kedua kaki. Nah, kita bisa lakukan dengan disiplin dan tanggung jawab. Dan tentunya nah sekali kita memperhatikan juga faktor keselamatan saat bergantung dan mengayun.
Nah, kemudian guling ke samping. Nah, anak sekalian, bagaimana cara melakukan guling ke samping? Tentunya untuk melakukan guling ke samping kita tentu siapkan dulu matrasnya ya. Nah, karena gerakan guling ke samping dilakukan di atas matras. Nah, perhatikan gerakan seperti yang terdapat di animasi dan rasakan ya setelah kita melakukan gerakan yang kita telah lakukan. Nah, anak-anak sekalian, ketika kita sudah melakukan yang namanya guling ke samping, apakah kira-kira gerakannya sulit? Nah, kita bisa membandingkan gerakan yang telah kita lakukan dengan langkah-langkah berikut. Nah, untuk melakukannya yaitu posisi awal, sikap jongkok sejajar dengan matras. Kemudian kedua tangan memegang lutut, itu yang nomor 2 ya. Kemudian gulingkan badan ke arah kanan atau ke kiri. Jaga keseimbangan badan dan usahakan arah gulingan tetap lurus. Dan kembalilah tubuh ke posisi jongkok, berdiri tegak dengan kedua tangan terangkat lurus ke atas. Kemudian posisi akhir, turunkan tangan ke samping badan, itu yang nomor 7. Sekira seperti itu anak-anak sekalian. Nah, masih ada gerakan yang lain, yaitu langkah ke samping kiri dan kanan. Jadi saat melakukan senam lantai ya, anak sekalian, seorang melakukan gerak melangkahkan kaki ke samping kiri dan kanan. Nah, gerakan ini dilakukan dengan diawali posisi berdiri tegak, kemudian kedua tangan di pinggang, langkahkan kaki kiri ke samping kiri, tarik kaki kanan dan rapatkan dengan kaki kiri. Kemudian langkahkan kaki kanan ke samping kanan, kemudian tarik kaki kiri dan rapatkan ke kaki kanan. Nah, kita bisa mengulangi gerakan tersebut sesuai dengan hitungan. Nah, seperti yang ada di animasi, seperti itu cara melakukan langkah ke samping kiri dan kanan. Nah, masih ada video animasi. Videonya kita bisa lihat. Nah, untuk langkah ke samping kiri dan kanan, saya rasa yang terdapat di video itu ini masih keliru ya anak-anak sekalian. Jadi tadi itu mengatakan bahwa langkahkan kaki kiri ke samping kiri, tarik kaki kanan dan rapatkan dengan kaki kiri. Jadi ini masih keliru. Nah, kita akan melihat gerakan yang sudah benar. Seperti ini. Nah, jadi langkah ke samping kiri dan kanan itu seperti ini. Jadi ini gerakan yang sudah benar. Seperti itu ya anak-anak sekalian cara melakukan langkah ke samping kiri dan kanan. Nah, baik, ada tugas pada pertemuan kita kali ini. Itu yang pertama, tuliskan cara melakukan gantung kombinasi mengayun dan guling ke samping. Kemudian yang kedua, coba lakukan kedua latihan tersebut. Jadi ada 2 ya. Yang pertama itu tuliskan cara melakukan gantung kombinasi mengayun ya, yang menggantung kemudian yang mengayun, dan kemudian yang kedua itu guling ke samping. Nah, seperti itu ya anak-anak sekalian materi kita pada pertemuan kali ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada orang tua yang telah membantu atas kerjasamanya juga. Syukuran jazakumullah khairan. Baik, demikian materi yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Jika masih belum mengerti, silakan ulangi kembali videonya. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, jangan lupa subscribe YouTube channel kita orang. Betul-betul-betul.